Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, dan sore teman-teman. Perkenalkan, saya Siska Alicia, mahasiswa Program Studi Pendidikan Masyarakat Universitas Singapura Bangsa Karawang. Pada hari ini, saya akan membahas tentang bagaimana monitoring dan supervisi berperan dalam meningkatkan efektivitas program pendidikan masyarakat. Topik ini penting karena pendidikan masyarakat seringkali menghadapi berbagai tantangan dan monitoring serta supervisi adalah kunci keberhasilannya. Langsung aja kita masuk ke materinya. Pertama, kita harus memahami apa itu monitoring dan supervisi. Monitoring dan supervisi dalam pendidikan masyarakat. Yang pertama itu ada pengertian dari monitoring. Monitoring adalah proses sistematis dalam mengumpulkan, menganalisis, dan melaporkan data terkait pelaksanaan suatu program untuk memastikan bahwa kegiatan berjalan sesuai dengan rencana dan tujuan yang telah ditetapkan sebagaimana dijelaskan oleh Rogers dan Jordan pada tahun 2019. Yang kedua, ada supervisi. Supervisi dalam pendidikan masyarakat merupakan suatu proses pembinaan yang dilakukan oleh supervisor atau pihak yang berwenang untuk memastikan efektivitas, efisiensi, dan peningkatan kualitas program pendidikan masyarakat sebagaimana dijelaskan oleh Glickman, Gordon, dan Ross Gordon tahun 2018. Nah, keduanya saling berkaitan tetapi memiliki peran yang berbeda. Dalam program pendidikan masyarakat, monitoring dan supervisi memiliki peran yang berbeda meskipun sering dianggap serupa. Yang pertama yaitu tujuan program. Supervisi bertujuan untuk memberikan pembinaan dan bimbingan kepada individu atau tim dalam suatu program, sementara itu, monitoring lebih berfokus pada pengumpulan data yang digunakan untuk mengevaluasi jalannya program secara objektif. Yang kedua yaitu terletak di fokus. Supervisi memiliki fokus utama pada peningkatan kualitas program dan sumber daya manusia yang terlibat di dalamnya. Sebaliknya, monitoring lebih menitik beratkan pada proses pelaksanaan program, memastikan bahwa segala sesuatu berjalan sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan. Yang ketiga yaitu pelaksanaan. Dalam supervisi, pelaksana utama adalah supervisor atau koordinator pendidikan yang bertanggung jawab atas pembinaan dan peningkatan kualitas program. Di sisi lain, monitoring dilakukan oleh tim monitoring atau evaluator eksternal yang bertugas mengamati, mencatat, dan menganalisis perkembangan program secara berkala. Yang keempat yaitu waktu. Supervisi dilakukan sesuai dengan kebutuhan dan kondisi program, sehingga frekuensinya bisa fleksibel tergantung pada situasi yang ada. Sementara itu, monitoring dilakukan secara berkala atau berkelanjutan untuk memastikan program tetap berjalan sesuai rencana dan memberikan hasil yang optimal. Dengan memahami perbedaan antara monitoring dan supervisi, pelaksanaan program dapat dilakukan dengan lebih efektif, baik dalam hal pembinaan sumber daya manusia maupun dalam memastikan jalannya program sesuai dengan tujuan yang telah dirancang. Selanjutnya yaitu tujuan dan manfaat monitoring serta supervisi dalam program pendidikan masyarakat. Monitoring dan supervisi memiliki peran penting dalam memastikan keberhasilan program pendidikan masyarakat. Beberapa tujuan utama dari proses ini adalah untuk mengawasi pelaksanaan program agar tetap sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Dengan adanya monitoring, setiap langkah dalam implementasi program dapat dipantau sehingga tetap berada di jalur yang benar. Selain itu, monitoring dan supervisi juga bertujuan untuk mengelola serta memanfaatkan sumber daya yang tersedia dengan lebih efisien. Hal ini sangat penting agar penggunaan tenaga, waktu, dan dana dapat dilakukan secara optimal untuk mendukung keberhasilan program. Selanjutnya, evaluasi berkala menjadi salah satu manfaat utama dari monitoring dan supervisi. Dengan evaluasi yang dilakukan secara rutin, program dapat terus diperbaiki dan ditingkatkan sesuai dengan kebutuhan yang ada di lapangan. Hal ini membantu program tetap relevan dan efektif dalam mencapai tujuan yang diharapkan. Proses monitoring dan supervisi juga berperan dalam mengidentifikasi
tantangan, dan masalah yang muncul selama pelaksanaan program. Dengan mengetahui kendala yang ada, tim dapat segera mengambil tindakan untuk mengatasinya, sehingga program dapat berjalan dengan lebih lancar. Selain itu, tujuan lain dari monitoring dan supervisi adalah mencari solusi atas hambatan yang ditemukan agar pelaksanaan program tetap berjalan dengan baik. Dengan adanya analisis yang tepat, tim dapat menemukan cara terbaik dalam menangani permasalahan yang muncul. Terakhir, monitoring dan supervisi berperan dalam meningkatkan keterlibatan serta kepuasan masyarakat dalam program. Ketika masyarakat merasa dilibatkan secara aktif, mereka akan lebih memiliki rasa memiliki terhadap program tersebut dan dapat merasakan manfaatnya secara maksimal. Selanjutnya yaitu tantangan dan solusi dalam implementasi supervisi dan monitoring. Dalam pelaksanaan supervisi dan monitoring, terdapat berbagai tantangan yang dapat menghambat efektivitas program. Salah satunya adalah kurangnya sumber daya manusia yang kompeten. Untuk mengatasi hal ini, diperlukan pelatihan bagi tenaga pendidik dan fasilitator agar mereka memiliki keterampilan yang memadai dalam menjalankan program. Selain itu, keterbatasan dana seringkali menjadi kendala dalam proses monitoring dan supervisi. Untuk mengatasi hal ini, diperlukan pengalokasian anggaran khusus dari pemerintah ataupun sponsor guna memastikan bahwa program tetap berjalan dengan baik. Tantangan lainnya adalah rendahnya partisipasi masyarakat. Untuk meningkatkan keterlibatan mereka, perlu dilakukan sosialisasi yang lebih intensif, serta mendorong keterlibatan aktif dalam setiap tahap program. Dengan meningkatkan kesadaran masyarakat, diharapkan mereka lebih antusias untuk berkontribusi dalam program yang dijalankan. Kesulitan dalam mengumpulkan data juga menjadi tantangan tersendiri dalam monitoring dan supervisi. Untuk mengatasinya, pemanfaatan teknologi digital dapat menjadi solusi efektif dengan menggunakan aplikasi atau platform digital. Proses survei dan pelaporan dapat dilakukan dengan lebih cepat dan akurat. Dengan memahami tantangan-tantangan ini, serta menerapkan solusi yang tepat, monitoring dan supervisi dapat berjalan lebih optimal, sehingga program pendidikan masyarakat dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara lebih efektif. Selanjutnya yaitu contoh penerapan monitoring dan supervisi dalam program pendidikan masyarakat. Salah satu contoh penerapan monitoring dan supervisi dapat ditemukan dalam penyelenggaraan webinar yang berjudul Kesehatan Mental Mahasiswa, Mengelola Stres dan Tekanan Akademik. Webinar ini bertujuan untuk membantu mahasiswa dalam mengatasi tekanan akademik serta meningkatkan kesadaran akan pentingnya kesehatan mental. Monitoring dalam webinar mental health ini yaitu monitoring dilakukan untuk memastikan bahwa webinar berjalan sesuai dengan tujuan dan rencana yang telah ditetapkan. Proses monitoring dilakukan dalam 3 tahap utama sebelum, saat, dan setelah webinar. Yang pertama yaitu sebelum webinar. Tahap awal monitoring bertujuan untuk mempersiapkan seluruh aspek webinar agar berjalan lancar. Beberapa langkah yang dilakukan meliputi melakukan survei kebutuhan guna mengetahui topik yang paling relevan bagi mahasiswa, menyusun daftar pembicara dan materi yang akan disampaikan agar sesuai dengan kebutuhan peserta, memeriksa kesiapan teknis seperti platform webinar, sistem pendaftaran peserta, serta publikasi acara. Yang kedua, saat webinar berlangsung. Pada tahap ini, monitoring dilakukan secara langsung untuk memastikan kelancaran acara. Langkah-langkah yang dilakukan meliputi mencatat jumlah peserta yang hadir dan yang tidak hadir, membandingkannya dengan jumlah pendaftar, mengamati interaksi peserta, terutama dalam sesi tanya-jawab atau diskusi, memastikan kelancaran teknis, serta memastikan bahwa acara berjalan sesuai dengan rundown yang telah disusun. 3. Yaitu setelah webinar. Monitoring tetap dilakukan setelah webinar selesai untuk mengumpulkan data evaluasi dan efektivitas acara. Beberapa kegiatan yang dilakukan dalam tahap ini adalah mengumpulkan feedback peserta melalui survei, post-test dan pre-test, evaluasi guna mengetahui tingkat kepuasan dan manfaat yang diperoleh, menganalisis data partisipasi serta efektivitas materi yang telah disampaikan,
menyusun laporan hasil webinar sebagai bahan evaluasi serta referensi untuk kegiatan serupa di masa mendatang. Selanjutnya, yaitu supervisi dalam webinar mental health. Supervisi berperan dalam memberikan bimbingan serta perbaikan agar kualitas webinar semakin optimal. Terdapat beberapa aspek supervisi yang dilakukan, yaitu terhadap pemateri, panitia, serta keberlanjutan program. Yang pertama, supervisi terhadap pemateri. Agar materi webinar lebih menarik dan bermanfaat bagi peserta, dilakukan supervisi dengan cara memberikan masukan terkait cara penyampaian materi agar lebih interaktif dan mudah dipahami, menyediakan referensi tambahan yang dapat memperkaya materi webinar seperti jurnal, artikel, atau penelitian terbaru terkait kesehatan mental. Yang kedua, supervisi terhadap panitia, di mana untuk memastikan webinar berjalan dengan baik, panitia juga mendapatkan bimbingan dan arahan melalui supervisi yang mencakup mengarahkan panitia dalam seluruh tahapan perencanaan acara, mulai dari promosi hingga pelaksanaan webinar. Mengevaluasi kendala teknis dan koordinasi agar dapat dilakukan perbaikan dalam kegiatan mendatang. Yang ketiga, supervisi terhadap keberlanjutan program. Supervisi tidak hanya dilakukan selama webinar berlangsung, tetapi juga dalam aspek keberlanjutan program agar dampaknya lebih luas. Beberapa langkah yang dilakukan meliputi menilai apakah webinar dapat dikembangkan menjadi program berkelanjutan, misalnya dengan membentuk komunitas mahasiswa yang peduli terhadap kesehatan mental. Mengusulkan tindak lanjut, seperti sesi mentoring atau diskusi rutin seputar kesehatan mental mahasiswa. Melalui penerapan monitoring dan supervisi yang baik, sebuah program pendidikan masyarakat seperti webinar kesehatan mental ini dapat berjalan lebih efektif, memberikan manfaat yang optimal bagi peserta, serta terus berkembang menjadi program yang lebih berkelanjutan di masa depan. Nah, telah sampailah kita di kesimpulan. Kesimpulan dari materi hari ini yaitu monitoring dan supervisi merupakan dua elemen krusial dalam meningkatkan efektivitas program pendidikan masyarakat. Monitoring berfungsi untuk memastikan bahwa jalannya program sesuai dengan perencanaan, sedangkan supervisi berperan dalam meningkatkan kualitas pelaksanaan melalui proses bimbingan dan pembinaan. Dengan adanya kedua aspek ini, program dapat berjalan lebih optimal, mengatasi kendala yang muncul, dan memberikan dampak yang lebih luas bagi masyarakat yang menjadi sasaran kegiatan. Implementasi monitoring dan supervisi yang baik akan mendukung keberlanjutan program serta meningkatkan manfaat yang diperoleh oleh peserta. Selesai sudah materi kita hari ini. Semoga pemaparan ini dapat memberikan wawasan baru serta menginspirasi kita semua untuk lebih memahami dan mengimplementasikan monitoring serta supervisi dengan baik dalam berbagai program pendidikan dan pemberdayaan masyarakat. Terima kasih atas perhatian dan partisipasinya. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Saya Siska Lesia undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.